Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Serta selawat beringan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat, Ibu Riri Sriningsi SSI MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan. Saya Zara Jamila dengan NIM 2103040 akan menyampaikan hasil tugas kedua saya mengenai aplikasi metode Newton dalam menyelesaikan permasalahan non-linear break-even point. Latar belakang permasalahan. Yang pertama, matematika terapan terhadap suatu masalah dengan bentuk persamaan fx sama dengan 0. Kita tahu bahwa matematika terapan banyak dipakai dalam setiap ilmu di kehidupan, seperti ekonomi, fisika, biologi, kimia, dan lain-lain. Salah satu masalah yang sering dijumpai dalam matematika terapan, yakni menyelesaikan persamaan yang memiliki bentuk fx sama dengan 0, yang mana bisa berbentuk persamaan transenden, aljabar, dan campuran. Nilai X yang memenuhi fungsi tersebut dinamakan akar persamaan. Berikutnya, metode analitik dan metode numerik dalam menemukan akar persamaan. Salah satu cara untuk menemukan akar persamaan yaitu dengan metode analitik. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, permasalahan-permasalahan yang muncul sulit untuk diselesaikan dengan metode analitik. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita memerlukan metode numerik. Salah satu metode numerik yang akan kita gunakan adalah metode Newton. Selanjutnya, dalam matematika terapan, bidang ekonomi, terdapat satu kasus, salah satunya yaitu analisa biaya terkait BEP perencanaan produksi. Berdasarkan rumusan latar belakang masalah tadi, didapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana penggunaan metode Newton dalam menyelesaikan permasalahan non-linear break-even point. Dengan tujuan penelitian adalah mengetahui penggunaan metode Newton dalam menyelesaikan masalah non-linear BEP. Dengan manfaat penelitian, memberikan tambahan ilmu dan wawasan bagi peneliti dan pembaca untuk mengetahui model perhitungan metode Newton dalam menyelesaikan permasalahan non-linear BEP. Bagi ekonom, dapat dijadikan masukan dalam menentukan BEP untuk permasalahan model matematika non-linear. Pada kesempatan kali ini, terdapat salah satu kasus dalam penentuan biaya BEP, yaitu terkait pembelian salah satu dari dua buah produk komputer yang tersedia, yaitu Pentium dan AMD. Di sini, tujuan kita melakukan analisis BEP dengan pendekatan metode Newton adalah untuk mengetahui berapa lama mesin-mesin harus dimiliki sehingga mempunyai nilai setara. Dengan kata lain, berapa lama titik pulang pokok antara kedua produk ini jika diukur dalam tahun. Pada tabel 1 berikut, ditunjukkan taksiran biaya dan keuntungan untuk setiap komputer, di mana setiap kerugian yang akan kita terima ditandai dengan tanda negatif, sementara keuntungan atau manfaat yang akan kita terima ditandai dengan tanda positif. Misalnya, biaya pembelian awal dapat ditransformasikan ke dalam serangkaian pembayaran tahunan seragam dengan rumus seperti berikut. Jika tingkat bunga adalah 20%, maka besarnya pembayaran tahunan untuk produk jenis Pentium didapatkan sebagai berikut, yaitu AP sama dengan minus 3.000 dikali 0,2 dikali 1 ditambah 0,2 dipangkatkan N per 1 ditambah 0,2 dipangkatkan N dikurang 1. Di bidang ekonomi, pembayaran biaya perawatan yang bertambah pada suatu laju konstan G, menurut pertambahan waktu dinamakan deret hitung gradien. Konversi deret yang demikian menjadi laju tahunan AM dapat dilaksanakan dengan rumus ekonomi AM sama dengan G dikali 1 per I dikurang N per 1 plus I dipangkatkan N dikurang 1. Misalnya, seseorang, anggaplah A, harus membayar biaya perawatan untuk Pentium sebesar $200 tiap tahun dengan tingkat bunga 20%, maka diperoleh AM sama dengan minus 200 dikali 1 per 0,2 dikurang N per 1,2 dipangkatkan N dikurang 1. Sehingga serangkaian pembayaran yang seragam untuk Pentium diperoleh dari harga total sama dengan biaya pembelian plus biaya pemeliharaan plus keuntungan atau laba.
Sehingga persamaan tersebut dapat disederhanakan menjadi AT sama dengan negatif 600 dikali 1 ditambah 0,2 dipangkatkan N plus 200N per 1,2 dipangkatkan N dikurang 1. Serupa dengan Pentium, maka untuk nilai tahunan AMD dapat dikembangkan sebagai berikut. AT sama dengan minus 2000 dikali 1,2 dipangkatkan N ditambah 50N per 1,2 dipangkatkan N dikurang 1 plus 3750. Dari sudut matematis, titik BEP adalah nilai N di mana persamaan Pentium dan AMD setara. Dengan membawa suku persamaan tersebut ke satu ruas persamaan, sehingga bisa direduksi menjadi pencarian akar dari Fn sama dengan negatif 1400 dikali 1,2 dipangkatkan N dikurang 150N per 1,2 dipangkatkan N dikurang 1 plus 3750. Pendekatan dengan metode Newton, langkah yang pertama yaitu kita mendefinisikan fungsi fx dan f aksen x. Sebelumnya kita memperoleh fungsi fn, sehingga di sini fungsi fn sama dengan fungsi fx didapatkan fx sama dengan minus 1400 dikali 1,2 pangkat x dikurang 150x per 1,2 pangkat x dikurang 1 plus 3750. Dan didapatkan fungsi turunan dari x tersebut adalah sebagai berikut. Sehingga kita bisa memilih x0 sama dengan 2 dan epsilon sama dengan 0,00001. Selanjutnya, menghitung XA, di mana XA sendiri sama dengan X dikurang Fx per F aksen X, di mana F aksen X tidak sama dengan 0. Untuk iterasi pertama, Fx0 atau sama dengan F2 didapatkan minus 1513,636364. Dan didapatkan fungsi turunan dari X0 tersebut adalah 1964,479189. Sehingga didapatkan X1 sama dengan 2,77053 dan didapatkan mutlak galat relatifnya adalah 0,278109328, di mana nilai ini masih besar dari epsilon. Karena galat relatifnya besar dari epsilon, maka masih dilakukan perulangan dengan memasukkan nilai X1 untuk iterasi kedua. Sehingga kita dapat melakukan iterasi kedua sama dengan cara di iterasi pertama tadi. Dan masih didapatkan galat relatifnya adalah 0,125075, di mana nilai ini masih besar dari epsilon. Sehingga kita perlu melakukan iterasi berikutnya. Dan iterasi ini perlu kita lakukan sebanyak 5 kali. Pada iterasi kelima, sudah kita dapatkan galat relatifnya adalah 0,000001, di mana nilai ini sudah kecil dari epsilon. Karena galatnya sudah kecil dari epsilon, sehingga berhenti pada iterasi kelima, dengan akar persamaan tak linear dari fx adalah 3,229668. Untuk lebih jelasnya, hasil dari hampiran akar pada iterasi tadi dapat dilihat pada tabel berikut. Lalu, setelah didapatkan akar persamaannya pada iterasi kelima, yaitu 3,229668, kemudian kita substitusikan ke persamaan pembayaran tahunan pada kedua produk untuk mengetahui nilai BEP-nya. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Pada Pentium yaitu negatif 542,7185828, dan pada AMD didapatkan negatif 542,7189958. Untuk melihat BEP-nya, dapat dilihat pada grafik berikut. Pada grafik ini, terlihat bahwa BEP antara Pentium, yang mana ditandai dengan grafik merah, dan AMD dengan grafik biru, yaitu pada titik negatif 547,72. Sehingga, jika A berencana untuk memiliki komputer tersebut lebih lama, maka lebih baik untuk memilih AMD walaupun untuk harga awal Pentium lebih murah. Namun, akan lebih efektif untuk memilih AMD untuk jangka waktu yang lama. Sehingga kita dapatkan kesimpulan bahwa metode Newton dapat menjadi salah satu metode numerik yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan BEP nonlinear. Karena
Pada permasalahan yang sebelumnya, dapat diselesaikan dengan 5 iterasi dengan error yang dipilih adalah sebesar 10 pangkat negatif 5. Sehingga metode Newton ini dapat dengan cepat menemukan solusi untuk BEP nonlinear. Berikut daftar pustaka dari pembahasan kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.